Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Ahnaf Saifuddin, kelas 4 SA, NIM 21411030169. Di sini saya akan membandingkan YouTube dengan televisi. Di sini televisinya biasa ya, bukan televisi yang ada fitur-fitur tambahan atau televisi digital. Oke, langsung saja kita mulai. Berikut merupakan kelebihan YouTube dibandingkan televisi. Yang pertama, kontennya yang lebih bervariasi. Di YouTube, kita dapat menemukan konten yang sangat beragam dari berbagai jenis kreator. Konten ini bisa berupa tutorial, entah itu tutorial masak, tutorial membuat makalah yang sangat penting untuk mahasiswa seperti saya, dan masih banyak tutorial yang lainnya. Kemudian juga ada konten vlog, review makanan, film pendek, dan masih banyak lagi. Sedangkan di televisi terbatas pada konten-konten yang cuma disajikan oleh stasiun televisi tersebut, sehingga kita tidak bisa protes jika caranya tidak sesuai dengan keinginan kita, atau bisa dikatakan apa boleh buat ya, kita hanya bisa menonton saja. Kemudian adalah kemampuan untuk menonton kapan saja dan di mana saja. YouTube memungkinkan kita untuk menonton video kapan saja dan di mana saja, asalkan ada koneksi internet. Contohnya pada saat kita sedang dalam antrian yang panjang di rumah sakit atau di bank. Untuk membuang rasa bosan, kita dapat mengakses YouTube lewat HP untuk menonton konten yang menarik sambil menunggu nomor urut kita dipanggil. Sedangkan televisi hanya dapat ditonton pada saat ada media televisi di tempat tersebut, karena bentuknya yang kurang praktis dan sangat susah untuk dibawa kemana saja. Kemudian YouTube memberikan pengguna kontrol penuh atas apa yang mereka tonton dan kapan mereka menontonnya. Kita dapat membuat daftar putar sendiri, mengatur notifikasi untuk saluran favorit kita atau channel favorit kita, dan bahkan menonaktifkan iklan. Sedangkan televisi terkadang memberikan pengalaman yang lebih pasif dan kurang dapat disesuaikan dengan preferensi individual. Kemudian yang terakhir, kelebihan YouTube yaitu mudah dipublikasikan. YouTube memudahkan kreator untuk mempublikasikan konten mereka secara mandiri tanpa memerlukan dukungan atau bantuan dari perusahaan media besar. Sedangkan televisi memerlukan investasi besar dan kesepakatan dengan perusahaan media tersebut. Agar adil, saya juga akan menjelaskan berbagai kekurangan YouTube dibandingkan televisi, atau bisa disebut kelebihan televisi dibanding dengan YouTube. Yang pertama, kekurangan YouTube itu kurangnya pengalaman bersama. Televisi memberikan pengalaman bersama yang lebih kuat, di mana banyak orang yang menonton acara yang sama secara bersamaan dan kemudian membahas dari acara tersebut di kemudian hari atau di pagi harinya. Hal ini kurang terjadi di YouTube karena acaranya yang di YouTube itu kan berbeda-beda, jadwalnya tidak pasti seperti itu. Kemudian terkadang konten di YouTube itu tidak pantas karena setiap orang dapat mengunggah video di YouTube. Beberapa konten mungkin tidak pantas atau tidak sesuai dengan usia penonton. Ada konten-konten dewasa yang kemudian bisa ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Itu kan membahayakan. Kemudian di YouTube iklannya itu terlalu banyak. YouTube memiliki kecenderungan untuk menampilkan banyak iklan, terutama iklan yang sangat susah di skip atau tidak di skip, harus menunggu 5 detik lebih, yang bisa mengganggu pengalaman menonton. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya peraturan dan kontrol yang ketat. Itu berkaitan dengan
konten yang tidak pantas tadi, karena YouTube memberikan semua orang itu kesempatan untuk mengunggah video. Ada kemungkinan video itu melanggar aturan platform YouTube itu sendiri. Ya, tadi merupakan kekurangan dari YouTube atau bisa dibilang kelebihan dari televisi. Kemudian terakhir ya, memilih atau merekomendasikan 3 media yang menurut saya baik. Saya secara pribadi memilih YouTube, Facebook, dan Instagram. Kenapa saya memilih YouTube? Sebenarnya itu kan sudah saya jelaskan berbagai alasannya tadi sebelumnya, yaitu pada intinya di YouTube terdapat konten yang kita butuhkan seperti konten-konten tutorial. Kemudian saya memilih Facebook karena di Facebook terdapat berbagai jenis grup. Contohnya seperti grup untuk keluh kesah. Apabila kita sedang merasa bimbang untuk mengambil keputusan, kita dapat mengutarakannya di grup tersebut. Dan nanti akan banyak point of view yang muncul sehingga kita dapat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang tentunya kita sudah mengetahui konsekuensinya dari berbagai point of view yang muncul tadi. Yang terakhir, Instagram. Karena mungkin saya lebih terbiasa dengan konten visual yang ada di dalamnya. Dan juga algoritma di Instagram menurut saya bagus, karena konten yang sering kita lihat dan konten sejenisnya akan lebih sering muncul di beranda atau di pencarian. Terima kasih, saya Yayang Hanaf Saifuddin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pengucapan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.